Oke. Lalu dari Pak Hengki Lingga, yang breakout kayak raja ya Pak. Breakout di yang mana dulu? Yang sekarang atau yang dulu? Breakout raja itu ada di 370. Konsolidasi, breakout di 370. Nah, kalau yang sekarang gimana? Sekarang breakout juga per kemarin breakout juga. Cuman tentu efeknya nggak, apa ya istilahnya ya, breakout di harga lebih bawah kadang lebih menarik daripada breakout di harga yang lebih atas. Oke, jadi kayak raja nih. Raja dari 1104, dari 1000 berapa nih? Dari 1150 dia sempat turun ke 900 dan sekarang naik lagi. Jadi pertanyaan adalah sebenarnya begini. Kalau dulu ada orang yang jualan dari harga 1150 sampai ke 900 dan sekarang harga raja udah naik lagi, itu orang yang jualan kemana? Apakah dia sudah nggak mau jualan lagi? Atau ternyata barangnya sudah habis di sana? Kalau barangnya udah habis dan masih ada yang mau beli di harga 900, akhirnya gimana? Demand power lagi nih, harga makin naik lagi. Oke, lanjut dari Sing Lian. Pak, kalau beli pas di titik breakout tapi ternyata setelah naik berapa tick breakout dia turun lagi ke bawah tick breakout, gimana? Selama trennya sudah terbentuk positif indikatornya dan selama dia tidak menembus support, maka koreksi adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena grafik harga saham selalu bentuknya kayak garis ini, naik turun naik turun naik turun, ya kan? Kalau uptrend ya bentuknya kayak gini nih, kayak gini nih, gimana nih? Nah, ini uptrend nih kan, miring gitu loh, ya kan? Tapi bentuknya selalu naik turun naik turun naik turun, selalu seperti itu. Jadi kalau udah break, koreksi dulu nggak masalah selama indikator memang sudah terlihat positif. Teman-teman, yang saya bilang ini bukan berarti bahwa teknikal itu bisa akurasi 100% ya. Dan teman-teman, saya ikut webinar minggu depan nih, kenapa? Karena ini pasti untung nih. No. Akurasi teknikal tetap berada di kisaran 70%. Tidak mungkin 100%. Kenapa? Fundamental aja tidak mungkin 100% analisanya. Ya kan? Bisnis besar, perusahaan besar bikin produk baru, nggak mungkin 100% pasti sukses produknya. Kan seperti itu kan? Mbahnya aja nggak mungkin 100%. Gimana cara teknikal bisa 100%? Nggak mungkin, tapi kurang lebih di 70%. Tinggal bagaimana caranya, gimana nih teman-teman? Kalau saya lagi dalam posisi yang salah, saya bisa cepet-cepet keluar. Tapi kalau saya dalam posisi yang benar, saya bisa lama-lama nyimpen. Karena teman-teman trading jangka pendek, beli jual, beli jual, beli jual. Versus kalau teman-teman sekali beli saham bullish yang di awal fase bullish, itu returnnya itu kalau teman-teman nyimpen, itu bisa berkali-kali lipat dari yang sehari-hari Anda lakukan. Nggak masalah, tiap hari melakukan buy low sell high, it's okay. Tapi kalau ada yang uptrend, kenapa kita nggak mau hemat waktu? Kan di situ. Mau ngumpulin uang 100 juta dalam waktu setengah tahun, tapi kalau bisa sekali rally bisa dapat 200 juta, kenapa kita harus cari yang biasa-biasa aja? Sekarang saya mau coba cek lagi di sini mana lagi ya? Nah, dari Innovative Investing. Kalau break yang signifikan, bagaimana lihat volumenya? Saya tidak melihat volume sebagai faktor utama karena faktor yang lebih penting itu adalah tren. Apakah dari sideways dia sudah mulai mengarah naik? Di situ dulu teman-teman. Ketika sudah mulai mengarah naik, baru ketika dia breakout, ujung-ujungnya volume. Tapi kalau lagi sideways, tiba-tiba naik, volume tinggi, trennya belum kebentuk, ujung-ujungnya turun lagi. Di situ. Jadi kuncinya lebih ke tren. Oke. Lalu dari Pak Ferli Setiawan, malam kok Bank Digital prospeknya gimana? Saat ini lagi minim sentimen karena lagi hot di komoditas dan energi, sektor energi. Jadi pada dasarnya kalau minim sentimen, ujung-ujung pasti ditinggalin dulu. Trader-trader yang punya saham Bank Digital akhirnya ngeliat, udah deh saya jual dulu Bank Digital, saya mau ikutan yang di sektor energi. Semua orang berpikir yang sama. Akhirnya apa? Harganya
tekan, walaupun gak ada sentimen negatif amat di sana. Jadi selama trennya lagi turun, jangan punya. Trennya lagi kenceng naik, jangan beli di pucuk. Tapi saham yang lagi sideways mulai bergerak tren naik, disitulah kita beli. Oke, lanjut ya. Lanjut dari Iman Chandra. Om, baiknya kita beli saat hari pertama breakout atau tunggu di hari kedua setelah breakout? Semua ada konsekuensinya. Gini, ini resisten lagi nih. Ini A, ini B. Saham yang break resist, langsung kita beli. Tau-taunya besok turun dulu. Padahal bisa naik lagi gitu ya. Tapi turun dulu. Gitu ya. Kita beli di sini, nyesel kalau tahu gue beli di sini. Ada saham B, dia breakout, naik. Gue nggak mau kejadian kedua kalinya nih, beli di resist, closing di bawah. Gue mau belinya besok deh. Ternyata di hari yang sama closingnya di atas. Beli nggak? Kalau kita bingung yang mana, ujung-ujungnya dua-duanya nggak akan kita beli. Jadi kuncinya adalah konsisten. Mau pilih yang mana? Breakout langsung beli, atau breakout tunggu sehari atau tunggu menjelang closing. Karena semua ada konsekuensi dan nggak ada yang paling baik. Nggak ada. Semua pasti ada plus minusnya. Tinggal mana yang cocok buat kita. Oke. Dari Erwin Fast. Apakah kalau mau beli saham harus lihat PBV dan PER dulu? Buat apa? Nggak guna. Mau beli saham lihat PER PBV dulu, itu sama sekali nggak guna, teman-teman. Itu kulit doang. Sama kayak teman-teman mau beli apa? Teman-teman mau beli mobil nih ya. Ada yang mau beli mobilnya itu apa ya? Misalnya yang satu merek Jepang, yang satu lo merek Jerman. Harga beda kan? 2 kali lipat lebih kan? Dan Anda kalau mau beli, Anda berpikir berapa sih harga mobil per kilogramnya? Ngerti nggak? Saya mau beli mobil Toyota Camry 700-800 juta, 700 juta ya, 700 juta beratnya 1,5 ton. Jadi per kilogram harganya segini. Saya mau beli Mercy E-Class yang ukurannya sama kayak Camry, harganya 1,5 M dengan berat 1,5 ton. Artinya harga per kilonya mahal ya Mercy ya, yang Jerman ya. Saya beli yang Jepang aja deh. Apakah gitu? No. Tergantung mau beli yang mana. Ya kan? Kalau mau belinya yang Eropa, ya fokus yang di Eropanya. Kalau mau beli yang di Jepang, ya beli yang mobil Jepangnya. Gak bisa di-compare kayak gitu, teman-teman. PER PBV gak ada gunanya. Kalau kita mau trading. Kalau kita mau invest, mungkin bisa dipertimbangkan. Oke. Lalu dari Fairly Setiawan lagi. Kok apa saham yang mau red issue itu dekat-dekat tanggal kumnya? Apa grafiknya masih baca support dan resist? Gini, teman-teman. Ngomong-ngomong red issue, kita itu trader atau investor? Kalau investor yang baru mau masuk atau yang sudah punya lama, kuncinya adalah yang punya udah lama. Kalau kita trader, lupakan red issue. Nggak guna. Red issue itu adalah corporate action buat pemegang saham pengendali. Pemegang saham majority. Kalau kita cuma trader, nggak usah ikut-ikutan red issue. Jadi lebih ke trend following. Jadi kalau dia misalnya mau red issue, tapi trennya masih naik, ya simpen aja. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, daripada teman-teman ikutan pusing-pusing red issue, ditebus ya berapa harga teoritis segala macam, menjelang kumdet lepas aja. Apalagi kalau trennya lagi naik, kan dijual. Tapi kalau nanti besok naik lagi gimana? Ya kalau ngomong kayak gitu terus nggak ada beresnya gitu. Jadi intinya kalau kita sebagai trader nggak usah repot-repot ikutan red issue. Lalu dari Pak Hasan JS, Pak, TradingView itu aplikasi untuk analisa saham atau buat trading juga?
untuk analisa teknikal. Oke, teman-teman ya. TradingView adalah untuk analisa teknikal. Jadi Jadi istilahnya bukan untuk trading. Untuk trading teman-teman harus di online trading masing-masing. Oke, siapa lagi di sini? Dari Pak Imam Chandra. PBV dan pair andalan fundamentalis Om. No. Nggak bisa. Fundamental salah satunya pair PBV, tapi itu bukan yang utama. Nggak bisa. Teman-teman mau bandingin, saya mau invest di saham yang PBV-nya 1. Karena di sana yang PBV-nya 3 mahal. Nggak bisa. Price per book value. Sekarang saya mau tanya, yang tinggal di Jakarta, saya mau beli tanah. Saya mau beli tanah itu di Menteng. Yang semeter itu bisa 100 juta rupiah per meter. Tapi mahal ya. Mendingan saya beli tanah di Depok. Yang semeter itu di bawah 10 juta mungkin. Ngapain saya beli rumah di Menteng? Saya mendingan beli rumah di Depok. Logis nggak? No. Semua ada segmen masing-masing. Oke, itu ya teman-teman ya.